Jadi segala sesuatunya itu dinilai dengan uang. Iya. Baguslah. Dengan minyak goreng dan amplop-amplop yang saat ini bertebaran di warga gitu. Bertarung dengan itu. Uang tidak segala-galanya yang menentukan keterpilihan, tetapi melalui uang butuh aktivitas dalam operasional kampanye. Kira-kira seperti itu. Menjelang hari pencoblosan, jalanan ibu kota semakin marak dengan spanduk, baliho, bendera, hingga selebaran caleg dari beragam partai. Mereka berlomba-lomba mencari suara melalui lembaran-lembaran spanduk dan baliho ini. Ada yang menjual wajah rupawan, ada pula yang menampilkan deretan gelar prestisius, ada pula yang sengaja mendompleng nama orang terkenal untuk mendekatkan diri dengan pemilihnya. Mereka mengerahkan segenap daya dan upaya demi menarik simpati masyarakat. Tetapi di balik caleg rupawan dengan gelar bonafit, ada beberapa caleg yang nekat maju tanpa modal apa-apa. Bukan orang terkenal, bukan pula orang berduit, apalagi punya jabatan penting, berpendidikan tinggi pun tidak. Dalam perjalanan saya kali ini, saya bertemu dengan seorang ibu parubaya yang sehari-hari bekerja sebagai penjual minuman ringan di sebuah tempat wisata. Siang itu, Bu Wati dengan semangat mempersiapkan stiker kampanye yang apa adanya. Janda 3 anak ini mengaku ingin menjadi calon anggota Badan Legislatif alias caleg karena didorong rekan-rekannya di komunitas pembela warga miskin Jakarta. Bu Wati maju sebagai perwakilan Partai Buruh. Meski sadar tidak memiliki gelar prestisius ataupun mahir berorasi dan mengumbar janji di depan banyak orang, Bu Wati tak gentar bersaing dengan caleg-caleg lain yang sudah punya nama. Dalam pandangannya, orang-orang kaya yang maju menjadi caleg hanya mampu berjanji mau membela kaum miskin. Tapi mereka lupa, mereka tidak pernah merasakan menjadi orang miskin. Jadi, bagaimana mungkin mereka tahu apa yang harus dibela dan diperjuangkan? Kita punya satu misi yang mungkin lebih mulia menurut kita ya. Ketimbang, ya. Kita memperjuangkan maaf suara saya bergetar. Memperjuangkan haknya orang banyak gitu. Bukan kepentingan saya pribadi. Itu sih yang mungkin bisa membedakan gitu. Membedakan saya dengan caleg-caleg lain. Ibu merasakan kesulitan dialami oleh orang kebanyakan? Iya. Sehingga itu menjadi kekuatan ibu untuk bertarung? Iya. Ya ada keyakinan dari diri pribadi bahwa kami mampu kok gitu. Mas, sorry mas. Aku agak-agak milu aku, maaf ya mas. Apa, Bu? Pengen juga ada cara berpikir yang pengen kita rubah gitu. Dalam hal apa, Bu? Ya nggak semata-mata yang kita lakukan itu duit. Dan itu kenyataannya kita lakukan benar dan sampai detik ini kami masih bisa gitu. Berasal dari masyarakat bawah yang terkadang untuk makan pun sulit, Bu Wati memang tidak punya modal untuk membuat baliho mewah atau spanduk yang tersebar di tiap sudut ibu kota. Semua alat peraga kampanyenya adalah sumbangan dari organisasi tempatnya bernaung, Jaringan Rakyat Miskin Jakarta. Tetapi seperti caleg-caleg lain, ia juga dibantu tim sukses yang merupakan warga miskin ibu kota. Tim sukses ini bekerja secara sukarela, baik menemani ketika sosialisasi maupun saat mendirikan baliho. Kalau dari awal kampanye saja seorang caleg sudah buang-buang uang, bagaimana jika terpilih? Dalam pandangan Wati, caleg semacam ini cuma bakal mencari uang
untuk balik modal. Lalu kapan negara ini menjadi lebih baik kalau ujung-ujungnya duit menjadi sesuatu yang utama? Tidak ujung-ujungnya duit ya Bu ya. Kalau saya dengar tim ses yang kebetulan saya kenal, itu mereka yang secara pribadi mesti harus dapat duit, untuk bayar ini harus pakai duit, bagi-bagi ini harus pakai duit. Jadi segala sesuatunya itu dinilai dengan uang. Itu yang menurut saya tidak ada pembelajaran ke masyarakat ya. Menjadi seorang caleg tanpa modal tidak sekali dua kali Wati dipandang sebelah mata ketika berkampanye. Ada pandangan sebelah mata bahwa Ibu adalah seorang PKL, mungkin juga background pendidikannya juga tidak setinggi caleg-caleg yang lain gitu kan. Banyak menerima hal itu? Banyak Mas, kalau kita melakukan sosialisasi itu hal-hal seperti itu udah saya anggap biasa itu. Bahkan kita mengajak ketika ada hal-hal yang kayak gitu ya apa sih makian apa gitu kan, itu setiap hari kita dapetin ya. Tapi itu nggak membuat semangat kita tuh menjadi surut gitu, terus kita nggak melakukan apa-apa. Tetap aja kita ajak, kasih pemahaman. Kita fungsinya kan ini ada penyadaran gitu loh. Itu bagaimana mereka tuh bisa ikut minimal setuju dengan gerakan kita gitu. Itu iya program. Iya. Masyarakat sudah terbiasa dengan sosok caleg yang berpakaian bagus dan mau bagi-bagi uang serta sembako ketika kampanye. Assalamualaikum. Tidak hanya Bu Wati, saya bertemu dengan Bu Eni. Janda 5 anak yang berjualan nasi uduk ini tinggal di pemukiman padat penduduk di Jakarta Utara. Di rumah Bu Eni, saya disuguhi pisang goreng dan kopi panas, racikannya sendiri. Bu Eni seperti kebanyakan ibu-ibu lainnya di perkampungan padat ibu kota. Sehari-hari menyambung hidup dengan bekerja serabutan. Sebagai tambahan, terkadang anaknya yang sudah bekerja mengirimkan uang. Bagi Bu Eni, menjadi caleg tidak pernah terpikirkan. Sebagai ibu rumah tangga, Eni kadang menjadi guru ngaji dan guru TK di kampung tempat tinggalnya. Memang kita harus cerdas dalam memilih. Bu Eni memang aktif di organisasi sebagai penggagas kampung hijau dan menentang penggusuran. Niatnya maju sebagai caleg tanpa modal sempat ditentang habis-habisan oleh anak-anaknya. Bu Eni, kalau jadi caleg itu kan identik dengan modal yang kuat. Sejauh ini Bu Eni menyiapkan berapa modal? Enggak. Rupiah modal disiapkan? Enggak ada. Saya ini sendiri loh Mas. Saya nggak punya suami. Saya ditinggal suami saya udah 2 tahun yang lalu gitu. Anak-anak sudah ada rumah tangga. Saya nggak mempersiapkan apa secara finansial ya. Saya tidak ada persiapan apa-apa. Karena memang organisasi yang mendorong saya untuk mencaleg. Lalu memang dorongan dari juga kawan-kawan kampung gitu. Tanggung jawab saya adalah kepada kampung gitu, kepada koperasi-koperasi yang ada di kampung, maka saya difasilitasi oleh organisasi gitu. Buat dia APK, alat kampanye. Alat kampanye ada dari organisasi. Iya. Iya. Semua yang kasih gitu. Iya, ada juga dari partai. Tapi Bu, nggak ada ngeluarin duit persen pun Nggak ada. caleg? Nggak ada. Dari keluarga gitu, urunan anak-anak? Nggak ada. Anak-anak saya nggak ada yang setuju Mas. Jadi Ada saya yang setuju jadi caleg? nggak ada. Mereka ya nggak usah neko-neko lah mamah gitu, udah tua gitu. Awal-awal Udah gimana bilangnya? Ya? Awal-awal gimana Mas bilang? Saya nggak bilang, Caleg gitu? saya nggak bilang tiba-tiba anak-anak lihat status, lihat apa di Facebook gitu, ih mama nyalek ya gitu. Ya udah mau nggak mau iya gitu, karena dibutuhkan organisasi. Dikasih pemahaman tetap mereka, udah sih mama nggak usah gitu, saingannya banyak, nanti yang ada mama malah capek sendiri, sakit hati dan sebagainya. Tapi karena memang ya sudahlah, mungkin memang harus jalan saya di sini ya. Saya coba gitu, saya berupaya semaksimal mungkin. Dan saya lihat semangat teman-teman gitu sebagai tim gitu, mereka tuh semangatnya oke banget lah gitu. Masa saya sebagai caleg yang diusung harusnya ya kan malu gitu ya. Oh mereka aja semangat banget gitu kan, berharap banget. Artinya mereka kan berharap ada perwakilan gitu. Ya sudahlah, soal hasil ya itu nanti gitu. Yang penting kita berusaha aja dulu. Bu
Bu Eni yang baru mencoba menjadi bagian penting dalam pesta demokrasi Indonesia ini mengaku sempat terkaget-kaget. Bagaimana tidak? Ia melihat sendiri sosialisasi program kerja tidak dilakukan oleh caleg-caleg yang wajahnya tersebar di berbagai penjuru ibu kota itu. Sosialisasi justru banyak dilakukan oleh tim sukses dengan membagi-bagikan sembako, terutama minyak goreng ke masyarakat. Poin penting yang akan coba ditonjolkan dari seorang Eni Rohayati itu apa, Bu, untuk perbaikan Jakarta? Waduh, ya yang kita lihat apa ya, pesta politik ini kan, pesta demokrasi ini kan 5 tahun sekali datang. Artinya itu dianggapnya sebagai pesta lah oleh masyarakat kita. Masyarakat kita seolah-olah sudah menjadi tradisi, mereka setiap 5 tahun sekali nerima apa ya, pemberian lah gitu. Caleg datang bawa kantong kresek ya kan, isinya Indomie, beras dan sebagainya. Apalagi sekarang nih tahun-tahun minyak goreng nih ya kan. Ya saya ingin mencoba minyak goreng sekarang. minyak goreng bertebaran di mana-mana gitu kan. Ibu melihat langsung. Saya melihat ya sering iya. Karena iya. Karena kan setiap hari saya turun ke wilayah gitu, ke kampung-kampung gitu, memberikan pemahaman politik kepada warga gitu. Ya saya paling bisanya gitu. Ada apa ya, di organisasi kami mau mengajarkan, kita mencoba memberikan penyadaran politik kepada masyarakat gitu. Masyarakat itu harus menjadi pemilih yang cerdas gitu, tidak serta-merta mereka milih hanya karena minyak goreng seliter gitu. Ibaratnya minyak goreng seliter kita bisa beli gitu, tapi bagaimana nasib kita 5 tahun ke depan gitu. Kayak sekarang kita rasakan kan, apa-apa mahal, walaupun udah ada BPJS, rumah sakit juga masih dipersulit kayak gitu. Ini yang mesti diperjuangkan gitu, dan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat itu, bagaimana mereka harus jeli dalam memilih itu, jangan asal memilih, tapi bagaimana dia bisa memilih orang yang memang betul-betul bisa mewakili apa yang dia rasakan saat ini. Assalamualaikum. Sebagai warga Jakarta yang tahu betul sulitnya mendapatkan kehidupan layak, akses kesehatan dan pekerjaan, Eni berjanji akan membawa apa yang ia dan warga miskin ibu kota rasakan jika nanti duduk di gedung dewan. Iya, itu janji politik. Iya, kalau seandainya saya tidak bisa memperjuangkan itu, tanggung jawab saya adalah diturunkan. Itu organisasi akan mengusulkan kepada partai untuk menurunkan saya. Itu. Sejauh ini Ibu Eni gimana ngeliat ini, kan Ibu Eni bisa dikatakan berhadapan dengan caleg-caleg yang sudah mapan gitu ya Bu ya. Ada yang mencemooh gitu, kok mau-maunya sih ibu-ibu gitu, kok segala macam gitu, tidak punya modal gitu, berani jadi caleg gitu. Banyak. Ya ada pasti ada, walaupun mungkin nggak langsung gitu kan. Pasti ada, apa sih tukang nasi uduk gitu kan. Perempuan kayak gitu kan, berani nyalek gitu, nggak punya uang dan sebagainya. Itu pasti ada, tapi kita lagi-lagi bagaimana, ini kan bukan perang antar caleg aja, kompetitor kita kan bukan itu aja, tapi bagaimana masyarakat, kita meyakinkan kepada masyarakat untuk memilih kita gitu. Bagaimana kita bahwa kita ini punya program gitu. Kita ini orang biasa gitu. Saya ini masyarakat biasa yang saya juga merasakan kesulitan ketika sembako mahal, ketika ada program pemerintah nggak menyasar gitu. Saya juga merasakan itu. Bagaimana kita mengakses rumah sakit juga masih dipersulit. Saya merasakan itu. Majunya Eni sebagai caleg tak hanya mengagetkan keluarga, tapi juga teman-teman dan tetangga sekampungnya. Meski demikian, mereka yakin penjual nasi uduk ini layak menjadi caleg yang mewakili masyarakat terpinggirkan. Rasa muak, tidak percaya, dan tak ingin lagi dibohongi dengan janji-janji palsu boleh jadi salah satu alasan bermunculannya caleg-caleg dari masyarakat bawah. Mereka sangat yakin suara mereka tidak akan didengar oleh anggota dewan yang menjabat saat ini. Padahal dulu janji-janji mereka amat manis. Perang memperebutkan suara bisa dilakukan dengan banyak cara. Mulai dari tebar pesona di media sosial, memasang baliho unik, sampai bagi-bagi uang dan sembako. Semua cara dilakukan. Tapi bagaimana dengan nasib aspirasi, keluh kesah masyarakat? Akankah bisa diperjuangkan di gedung dewan nantinya? Putus asa akan suara yang tak terdengar membuat banyak kalangan mencoba untuk berjuang menjadi caleg. Tidak hanya penjual minuman yang tak berpendidikan tinggi, penyandang disabilitas juga maju sebagai caleg. Ini adalah Mas Slamet Widodo, penyandang disabilitas asal Puncang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Ia mendaftar sebagai caleg DPRD Solo diusung Partai Keadilan Sejahtera.
Mas Slamet termotivasi. Kota Solo itu sudah mencanangkan kota inklusi. Memang ikhtiar atau usaha dari pemerintah untuk mewujudkan kota inklusi itu sudah ada, tapi belum implementatif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan disabilitas dari masing-masing jenis disabilitas seperti itu. Contohnya gedung, tempat-tempat umum, transportasi, dan pelayanan-pelayanan publik seperti itu, Mas. Yang genah pasti program konkret saya membenahi tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, gedung-gedung, mal dan sebagainya, transportasi itu dipastikan benar-benar aksesibel bagi kawan-kawan disabilitas, baik tunadaksa, tunanetra, tunarungu wicara, bahkan teman-teman tunagrahita atau disabilitas mental. Mas Slamet sadar tidak mudah berkampanye. Ia tidak memiliki modal yang besar seperti para kompetitornya. Dana kampanyenya berasal dari tabungan. Ia menyisihkan Rp10.000 per hari selama setahun terakhir dari usahanya berjualan sabun. Uang ini dipakai untuk mencetak stiker dan alat peraga kampanye sederhana lainnya. Dengan kursi roda atau motor roda tiganya, setiap hari Mas Slamet berkeliling mendatangi rumah-rumah warga untuk membagikan stiker serta meminta doa dan dukungan. Yang membuatnya miris, tak sedikit warga yang bertanya langsung soal amplop kampanye. Alhamdulillah dari segi usaha saya, kebetulan kan saya itu produsen dan sekaligus pedagang sabun cair. Lah dari sekian hasil penjualan tiap hari dari 1 tahun terakhir ini, saya menyisihkan 10.000 per harinya untuk pembuatan pencetakan stiker dan atribut-atribut APK yang lain. Dan untuk yang lain ya alhamdulillah ada beberapa kawan yang menitipkan, nanti akhirnya saya mau nyumbang MMT. Akhirnya mereka menggelontorkan dana untuk pembuatan MMT. Nanti tinggal saya meragati bagaimana untuk memasangnya. Dan ya melangkah mengalir seperti air. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai menjelang Februari besok. Kalau saya untuk meyakinkan calon-calon konstituen saya, calon-calon yang akan memberikan suara ke saya mencoba bahwasanya saya mencalek ini bukan untuk ambisi saya untuk memperkaya diri, mencari kedudukan, mencari jabatan, enggak. Tapi bagaimana apa yang saya lakukan itu nanti punya manfaat untuk orang lain, terutama masyarakat di mana saya diamanahkan menjadi salah satu konstituen di dapil tersebut. Seperti itu, Mas. Ya memang mohon maaf, ada beberapa masyarakat yang notabene ini amplopnya enggak, Mas, gitu loh, cenderung pragmatis lah. Nah kira-kira nanti nggak apa gitu loh. Nah mereka ada yang minta di depan, ada langkoyan suara kene iki mentes, aku dikai apa, masyarakat iki mendapatkan apa gitu. Keterbatasan modal membuat sejumlah caleg harus berpikir keras untuk berkampanye dengan unik dan mampu mengambil hati masyarakat. Jamaluddin Malik, caleg DPR asal Jepara, Jawa Tengah, viral setelah melakukan kampanye dengan cara unik. Bukannya menampilkan wajah asli, calon legislatif tersebut justru memajang foto di baliho dengan sosok Ultraman. Ia mengenakan kostum superhero 80-an ini ketika turun ke jalan menyapa masyarakat. Dalam unggahan di media sosial TikTok, sosok Ultraman terlihat membagikan kaos kepada pengguna jalan. Tidak hanya Jamaluddin, tim suksesnya pun ikut berkostum Ultraman saat kampanye. Kita ingin berkreativitas karena apa? Kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat, supaya nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat. Dan kenapa saya pakai
foto Ultraman di baliho saya karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto. Jadi nanti di kertas suara hanya ada nama dan nomor urut saja. Tidak ada fotonya. Maka dari itu, strategi marketing yang kami lakukan untuk mengenalkan Jamaluddin Malik ke masyarakat dan membuat politik ini mempunyai warna yang tidak menjenuhkan, menjadi menggembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Jadi maskot ini nanti akan berkeliling juga mengikuti saya untuk berkampanye. Kenapa? Ini sesuatu hal yang pasti akan dilihat orang. Karena Ultraman ini adalah tokoh yang waktu kecil saya dan penggemar-penggemar Ultraman, saya yakin sekarang ini sudah pada punya anak dan mempunyai hak pilih. Jadi di samping mereka bernostalgia, kita juga buat masyarakat happy. Biaya pemilu di Indonesia sangat besar. Bayangkan saja, untuk bisa maju menjadi caleg DPRD dan DPR, seseorang harus merogoh kocek 1 hingga 5 miliar. Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebut, partai hanyalah kendaraan dan menyumbang bendera-bendera saja. Pemilu di Indonesia kan proporsional daftar terbuka. Artinya, basis keterpilihannya adalah berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh calon anggota legislatif gitu ya. Meskipun misalnya ada calon C gitu ya, dia kemudian dapat nomor urut 9 atau 10 tetapi kemudian dia dapat suara terbanyak, maka dia yang kemudian terpilih. Nah, proporsional terbuka ini ternyata membuka ruang dalam konteks politik itu, dalam konteks politik elektoral, dalam persaingannya, basisnya adalah mau tidak mau memang harus mengeluarkan uang secara personal gitu ya. Karena kemudian partai seringkali hanya dijadikan sebatas kendaraan untuk kemudian maju menjadi calon anggota legislatif. Dan seringkali tanggung jawab partai dalam konteks membiayai dana kampanye bagi calon anggota legislatif sifatnya hanya berdasarkan in-kind atau barang gitu ya. Biasanya dia hanya berikan alat peraga, bendera partai, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Tingginya biaya politik di Indonesia disebabkan sejumlah hal, diantaranya sistem pemilihan proporsional terbuka dan daerah pemilihan yang luas. Menurut Heroik, caleg pada urutan nomor 1 dan 2 biasanya menghabiskan biaya lebih besar dibandingkan koleganya. Padahal tidak ada jaminan besarnya dana kampanye memperbesar kans untuk menang. Iya, memang problem kita adalah kampanye itu membutuhkan uang gitu ya. Tapi ada adigium. Uang tidak segala-galanya yang menentukan keterpilihan, tetapi melalui uang butuh aktivitas dalam operasional kampanye, kira-kira seperti itu. Nah, kayak contoh misalnya, di pemilu 2019 lalu, kami pernah membandingkan data laporan penerimaan dan juga pengeluaran dana kampanye dari calon anggota DPR RI, seperti itu ya. Nah, ternyata mayoritas yang pengeluaran dana kampanye paling besar itu di nomor urut 1 dan nomor urut 2, seperti itu. Nah, ini memang punya korelasi positif kalau kita lihat dari 2009, 2014, dan 2019, mayoritas mereka yang terpilih itu 60% di nomor urut 1 gitu ya. Hal ini pun diamini sejumlah caleg. Mereka harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk ikut dalam kontestasi ini. Uang kampanye akan semakin membengkak bila harus memberikan amplop atau sembako ke masyarakat. Nah, halnya saya ada ya mungkin kedua cetak baleho sebantu sama tim sukses saya ada uang bensin itu aja. Nah, tapi anggaran saya mungkin di dalam 1 miliar itu. Yang dipersiapkan, ini mau tahu ininya adalah sekitar ya kisarannya 500 juta sampai 1 miliar gitu untuk dananya sendiri. Tapi itu juga ada dari support partai pun juga ada di situ. Saya sudah laporkan ke KPU secara resmi di situs KPU bahwa anggaran dana kampanye saya dari situ tercatat 1 miliar rupiah. Yang mana dana itu saya peroleh dari simpanan saya waktu selama menjadi anggota DPRD. Saya juga di keluarga emang ada usaha kecil-kecilan dari almarhum ayah saya. Kembali lagi, kampanye memang membutuhkan uang besar karena biaya politik Indonesia sangat mahal. Padahal, masyarakat yang terus dibuai dengan sumbangan uang dan sembako membuat pembelajaran politik Indonesia tak lebih dari urusan perut. Tapi ada satu yang penting diingat, calon legislatif jangan hanya mengandalkan modal besar dan punya keluarga publik figur untuk bisa menang. Sosok yang aktif di masyarakat
terus membela kepentingan rakyat dengan gagasan yang tepat dan memiliki basis komunitas besar, juga memiliki harapan untuk melenggang ke Gedung Bundar meski modalnya pas-pasan. Saya kira masih ada peluang cukup besar bagi teman-teman karena tadi modalnya satu, mereka punya basis sosial yang kuat gitu ya. Kedua, biasanya mereka itu adalah motor-motor penggerak di masyarakat, di komunitasnya, di organisasi masyarakatnya seperti itu. Artinya dia punya gagasan, dia punya program yang dia tawarkan seperti itu sesuai dengan representasi dari profesinya mereka gitu ya, dari basis sosialnya mereka. Dan yang ketiga, saya kira pemilih-pemilih kita masih cukup cerdas, punya perilaku pemilih rasional gitu ya, bukan hanya mempertimbangkan konteks materi pemberian politik uang seperti itu, nah tetapi juga basis gagasan. Nah ini yang saya kira masih punya peluang cukup tinggi bagi teman-teman kelompok marginal untuk bisa berkontestasi. Berdasarkan data KPU, pemilu 2024 total memperebutkan 20.462 kursi DPR, DPRD 1 dan 2 di 2.710 daerah pemilihan. Di antara mereka terdapat hampir 10.000 caleg yang memperebutkan 580 kursi DPR dan lebih dari 250.000 caleg yang memperebutkan hampir 20.000 kursi DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Caleg dari kaum marginal masih memiliki kans untuk lolos ke kursi wakil rakyat.